Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, selalu kita awali dengan berdoa. Semoga jenengan semua yang nonton video ini selalu bahagia, sehat, dan selalu senyum, berpikir positif. Dan kita saling mendoakan semoga aura positif bersama kita semua. Saudaraku, saat ini masa vegetatif tanaman porang kita, terutama subur-subure, ijo royo-royo, dan juga seger-segere. Kalau kita ke ladang, kita melihat tanaman kita akan merasa ayem, akan merasa senang. Dan saat ini banyak dikeluhkan saudara-saudara kita petani, dan banyak kemasukan pertanyaan ke redaksi PPCI, terutama busuk pangkal batang atau porangnya bosok poe lur, atau batang bagian bawah itu nyonyot. Dulur-dulur sebangsa setanah air, itu biasa disebut dengan berjamur. Tetapi kali ini kami berbeda sedikit. Menurut kami itu bukan jamur, karena jamur itu jenis tumbuhan, dan jamur itu efek dari sesuatu yang busuk. Misalkan kita bikin tempe, masa lembab itu akan timbul jamur. Ataupun per hari ini Januari, masa lembab, saatnya muncul jamur trucuk, jamur kuping. Kalau di hutan-hutan yang lembab itu biasanya muncul jamur trucuk, jamur lunjuk, yang biasa itu enak sekali seperti daging lur. Tetapi kali ini busuk pangkal batang yang sering disebut jamur, itu sebenarnya bukan jamur lur. Itu karena di situ ada bakteri, ada kehidupan. Sering di konten saya yang lalu-lalu menyampaikan itu. Kebetulan kali ini di tempat kami nggak ada yang kena busuk pangkal batang. Alhamdulillah nggak ada. Karena busuk pangkal batang itu diserang oleh bakteri pembusuk ataupun mikroba hayati, yang memang satu, di tempat tersebut sudah ada larva-larva, sudah ada bakteri-bakteri itu sebelum ditanamin. Itu bisa jadi. Jadi tanah tersebut memang lembab, tanah tersebut sudah ada bakteri-bakteri sejenis cacing, sejenis larva yang sudah hidup di situ. Itu sebelum ditanami porang sudah ada. Itu bisa juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu bisa jadi bawaan dari bibit umbi, karena busuk pangkal batang jarang sekali menyerang dari bibit katak. Itu biasanya seringkali dari bibit umbi yang paling banyak. Bibit umbi ataupun porang 2 musim atau 3 musim, atau bisa dikatakan porang yang gede lah. Itu yang biasa terserang busuk pangkal batang. Kalau saya lebih seneng sebutnya busuk pangkal batang, karena itu memang busuk di pangkal batang, daripada menyebutnya berjamur. Dan itu dari bibit umbi, misalkan bibit umbi itu sudah terjangkit busuk pangkal batang sebelumnya, itu akan mengakibatkan busuk pangkal batang ataupun benyu-benyu atau luka-luka kena bakteri dan sebagainya. Akhirnya dia sudah punya bawaan penyakit itu. Dan juga yang ketiga,
yang kena busuk pangkal batang itu kataknya akan menjadi tua. Nah, ketika kataknya menjadi tua, dijadikan bibit akan juga terserang seperti itu. Karena waktu dia hidup sebelumnya, dia tidak bisa mengantarkan sampai ke tua. Akhirnya separuh jalan dia juga akan kena penyakit yang sama. Karena gennya itu tidak penuh. Mungkin pendapat ini berseberangan dengan dulur-dulur, nggak masalah. Ini karena sesuai dengan apa yang kita alami sebagai petani. Dan juga yang amat parah itu ketika jenengan menggunakan pupuk hewani atau kohe, pupuk kotoran hewan, baik itu tembelek ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kelinci, atau bahkan kotoran manusia. Itu akan mengakibatkan busuk pangkal batang. Wow, saya tidak setuju Pak Po. Oke, gak masalah. Gak setuju gak masalah. Karena gini, pupuk saya sudah saya fermentasi Pak Po. Oke, bisa juga yang sudah difermentasi akan berakibat seperti itu. Karena porang itu lebih aman tanpa pupuk sama sekali, baik itu pupuk kohe maupun pupuk buatan pabrik. Saya kurang suka menyebut pupuk kimia, tapi pupuk NPK gitu aja. Jadi seperti konten saya yang terdahulu, pupuk itu membawakan efek, baik itu efek positif karena itu mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh akar dan difilter oleh batang dan akan diolah oleh daun dan kembali lagi nutrisinya menjadi umbi. Itu bisa jadi seperti itu. Tetapi ada efek sampingnya. Efek samping dari pupuk. Termasuk kalau kita menggunakan kohe fermentasi, efek sampingnya ya busuk pangkal batang. Itu efek sampingnya. Diakui atau tidak diakui nggak masalah, kita nggak butuh pengakuan. Tetapi kalau kita menggunakan kohe maupun fermentasi maupun pupuk bogasi akan berakibat seperti itu. Begitu juga ketika jenengan menggunakan pupuk buatan pabrik NPK, apapun mereknya, itu juga ada efek sampingnya. Termasuk gosong, termasuk busuk, termasuk kalau kena batangnya juga akan iritasi. Itu wajar. Tetapi di sini kita tidak membahas masalah pupuknya, tapi efek samping dari pupuk itu. Jadi untuk dulur-dulur yang menggunakan pupuk dasar, pupuk fermentasi maupun kohe ataupun bogasi, kalau terserang busuk pangkal batang itu wajar. Terus setelah itu wajar bagaimana Pak Po? Pak Po ngawur. Oke, ngawur gak masalah. Di sini bukan masalah ngawurnya, tetapi kita menawarkan solusi. Segala sesuatu itu pasti ada solusinya. Sebenarnya kita harus pandai-pandai mendeteksi awal. Ketika kena busuk pangkal batang, itu biasanya bisa dideteksi daunnya keriting. Ketika daun itu keriting, nggak seger, nggak melebar, nggak hijau royo-royo, ada semburat kuningnya, itu berarti kalau istilah di petani Jawa istilahnya menteen. Itu perlu dideteksi. Kenapa ini? Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, usahakan bersihkan pangkalnya. Oh, ini sudah bersih Pak Po, misalnya di dalam mulsa, berikan sirkulasi udara, biarkan sinar matahari bisa masuk ke situ, bisa sementara agak dibuka sedikit daunnya, karena itu terlalu lembab. Itu cara aman tanpa obat.
Kalau jenengan bisa juga menggunakan obat, misalnya dikocor dengan antibakteri, insektisida atau fungisida. Apapun mereknya, tanya di, karena saya nggak ada sponsor, bisa tanya di tempat-tempat penjualan alat pertanian atau obat-obat pertanian. Pasti di situ akan dijelaskan. Mereknya terserah, ada yang mahal juga ada yang tidak mahal. Untuk dulur-dulur sebangsa setanah air, jangan panik. Karena kemarin saya kedatangan tamu dari Surabaya, beliau Ketua Organda Jatim, dan juga beliau pemilik Armada Manggala jurusan Surabaya Bali. Beliau tanam 5 hektar lur, dan beliau dengan 2 putranya datang ke tempat saya karena panik. Salah satu lokasinya yang 3 hektar itu yang 20% kena busuk pangkal batang, dan beliau dan rombongan juga membawa 2 batang. Kita jelaskan dan kita tebak cara tanam beliau, ternyata betul. Beliau mengiyakan, dan alhamdulillah kabar dari putranya lewat komentar di YouTube juga, bahwasanya alhamdulillah bapaknya sudah tenang dan bisa tidur lagi karena ada solusi. Dulur, yang penting itu solusi, nggak ada yang nggak bisa teratasi, semuanya itu kehendak alam, dan kita nggak usah menyalahkan alam. Dan jangan apa-apa sedikit obat, bisa kita atasi dengan tanpa obat. Karena segala sesuatu semuanya butuh hidup, bakteri juga butuh hidup, serangga juga butuh hidup. Yang kita anggap penyakit atau merugikan kita, sebenarnya mereka adalah juga peliharaan yang maha kuasa. Mereka juga bagian dari kehidupan ini. Jadi kita saling menghargai, dan pasti ada solusi, insya Allah. Dulur, jangan panik, segala sesuatu pasti ada solusi. Yang penting kita seduluran. Dan tetap semangat untuk mengembangkan porang. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.